mengambil kayu membuat rumah. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mutiara Sari Buru Tarigan. Saya berasal dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini, tugas mata kuliah hukum kontrak mengenai sumber-sumber hukum kontrak internasional. Berikut ini adalah sumber-sumber hukum kontrak internasional. Yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua, dokumen kontrak. Yang ketiga, hukum nasional. Yang keempat, lex mercatoria. Yang kelima, jurisprudensi. Yang keenam, prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, doktrin. Di sini saya akan menjelaskan sumber yang pertama, yaitu perjanjian internasional. Merupakan suatu perjanjian di antara dua negara dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian dibedakan antara perjanjian internasional di bidang kontrak yang sifatnya yang pertama itu ada soft law. Soft law adalah yakni perjanjian internasional yang sifatnya tidak mengikat. Sifatnya tergantung pada kehendak setiap negara atau para pihak dalam kontrak apakah akan mengikutinya atau tidak. Yang kedua, hard law. Hard law adalah perjanjian internasional yang berlaku di suatu negara dan karenanya mengikat seluruh warga negara atau penduduk di wilayah negara tersebut harus atau menghendaki terlebih dahulu ratifikasi dari negara tersebut. Perjanjian internasional terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, multilateral. Multilateral adalah perjanjian internasional kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari 2 pihak negara dan tunduk pada aturan hukum internasional. Yang kedua itu bilateral. Bilateral adalah manakala perjanjian tersebut hanya mengikat hanya 2 subjek hukum internasional. Yang ketiga itu regional. Regional merupakan kesepakatan-kesepakatan dalam sektor perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang termasuk ke dalam suatu regional tertentu. Yang kedua adalah dokumen kontrak. Dokumen kontrak adalah aturan lex specialis dokumen kontrak, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak adalah aturan esensial dan utama. Yang ketiga adalah hukum nasional. Hukum nasional adalah sumber hukum yang utama atau primer dalam hukum kontrak internasional. Besarnya pengaruh hukum nasional sebagai salah satu sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional tampak dalam uraian mengenai kontrak sebagai sumber hukum perdagangan internasional sebelum-sebelumnya. Yang keempat, lex mercatoria. Lex mercatoria disebut atau hukum para pedagang. Sumber hukum ini lahir karena dan berkembang berkat praktik atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa, sehingga kebiasaan berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat. Suatu praktek kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, suatu praktek berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari 2 pihak atau praktek negara. Yang kedua, praktek ini diterima sebagai mengikat. Yang kelima, yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi, sumber hukum ini cukup penting mengetahui posisi pengadilan terhadap aturan-aturan kontrak internasional, bahwa
memang putusan pengadilan memiliki arti atau nilai penting bagi perkembangan hukum kontrak, termasuk aturan hukum kontrak internasional. Yang keenam, prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak. Peran sumber hukum ini biasanya lahir baik dari sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi manakala hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Dan yang terakhir yaitu doktrin. Sumber hukum ini dapat dipandang sebagai sumber hukum tambahan. Artinya, doktrin dapat dijadikan acuan untuk menegaskan ada tidaknya suatu ketentuan hukum mengenai suatu objek kontrak baik arbitrase maupun mahkamah atau pengadilan internasional terdiri dari yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai hukum. Sesungguhnya, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum ini belum ada pengertian yang diterima secara luas. Kesimpulan dari sumber-sumber hukum kontrak internasional yaitu kerjasama bisnis internasional selalu menimbulkan hubungan hukum yang kompleks karena di dalamnya melibatkan pelaku bisnis yang memiliki latar belakang negara berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Kegiatan kontrak atau perjanjian internasional akan terus tumbuh dan berkembang ke arah yang semakin baik apabila sumber-sumber dalam hukum kontrak internasional di atas diterapkan secara utuh. Perkembangan hukum kontrak di dunia internasional salah satunya ditandai dengan pertumbuhan soft law dan hard law. Contohnya dengan adanya UNIDROIT, CISG, UNICITRAL, dan perjanjian maupun sumber hukum lain yang telah mampu memperbaiki tatanan kontrak internasional dan mampu membawa harmonisasi bagi kemudahan transaksi bisnis antar negara. Jika ada kesalahan dan kekurangan presentasi saya, mohon dimaafkan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.